Pernahkah kalian mendengar kisah tentang bas yang membawa penumpang, tapi tak pernah sampai ke tujuan? Sebuah perjalanan yang terlihat biasa, namun berujung menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ada kisah tentang seseorang yang naik ke dalam bas ini, tapi tidak pernah benar-benar kembali. Apakah kalian berani mengikuti perjalanan ini sampai akhir? Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe, karena dengan begitu, kalian tidak akan pernah tersesat, atau mungkin justru sebaliknya. Ini dia, kisah horor bus hantu, perjalanan tanpa akhir. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan sepi. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah yang samar bercampur dengan asap knalpot kendaraan yang berlalu lalang. Doni duduk di halte tua di pinggir jalan. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.45. Matanya terus menatap ke arah jalan, berharap ada bos yang lewat. Ia baru pulang dari luar kota dan harus segera kembali ke rumahnya yang berada di pinggiran kota. Biasanya tidak ada bus yang beroperasi selarut ini, tapi menurut cerita orang-orang, ada satu bus yang masih beroperasi di jam-jam ganjil. Bus terakhir, sebuah bus yang tak pernah muncul di aplikasi jadwal transportasi. Bus yang konon hanya muncul untuk mereka yang benar-benar membutuhkannya. Itu cuma mitos, pikir Doni. Namun tepat saat jarum jam bergeser ke angka 12 malam tepat, suara klakson terdengar dari kejauhan. Diin, Doni menoleh. Di tengah kabut yang mulai turun, terlihat lampu kendaraan perlahan mendekat. Sebuah bus tua berwarna hijau kusam berhenti tepat di depannya. Tanpa pikir panjang, Doni segera naik. Namun, begitu ia melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Seolah-olah ia baru saja masuk ke dalam ruangan yang sudah lama ditinggalkan. Sopirnya, seorang pria tua dengan wajah kaku, hanya meliriknya sekilas melalui kaca spion. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Doni mengedarkan pandangannya ke dalam bus. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk dengan wajah tertunduk. Semuanya diam, tanpa suara. Udara di dalam bus terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada Doni. Namun ia mengabaikan perasaan itu dan berjalan ke bagian belakang, memilih duduk di dekat jendela. Perjalanan pun dimulai. Bus melaju dengan kecepatan yang stabil, melewati jalanan sepi yang semakin lama semakin gelap. Doni mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menempelkan kepala ke jendela, berharap bisa tidur sejenak. Namun di pantulan kaca jendela, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seorang wanita berambut panjang dengan mata kosong, duduk tepat di sampingnya. Doni membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wanita itu masih di sana. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Matanya kosong, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Tubuhnya kaku, seperti boneka yang dipaksa duduk di kursi. Doni menelan ludah. Ini tidak mungkin. Ia yakin tadi tidak ada siapapun di sampingnya. Ia bahkan sengaja memilih kursi yang kosong. Perlahan, tangannya terangkat. Jantungnya berdebar kencang saat ia mencoba memastikan apakah wanita itu benar-benar ada atau hanya ilusi. Namun sebelum tangannya menyentuh sesuatu, bus tiba-tiba bergetar hebat. Dog, dog, dog. Doni hampir terjatuh dari kursinya. Ia melihat ke sekeliling. Para penumpang lain tetap diam. Tak ada yang bereaksi, seolah guncangan itu tak pernah terjadi. Bahkan, wanita di sampingnya tetap duduk kaku dengan tatapan kosong. Doni mengatur napasnya. Ia menoleh ke arah jendela, berharap bisa menenangkan pikirannya.
Namun saat ia kembali melihat pantulan kaca, wanita itu sudah menoleh ke arahnya. Matanya kini menatapnya langsung. Dan yang lebih mengerikan, wanita itu tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Terlalu lebar, terlalu dipaksakan, seperti seseorang yang mencoba meniru ekspresi manusia, tapi gagal total. Doni tersentak mundur, tubuhnya membentur kursi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berteriak, ingin bangun dan lari dari bus ini. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, suara sopir tiba-tiba terdengar dari depan. "Kita sudah sampai." Doni mengangkat wajahnya. Ia melihat keluar jendela. Bus telah berhenti di depan sebuah terminal tua yang gelap dan kosong. Tidak ada cahaya. Tidak ada manusia lain. Hanya kabut tebal yang menyelimuti tempat itu. Doni merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu betul, ini bukan tempat tujuannya. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara sopir kembali terdengar. "Yang duduk di belakang, silakan turun." Doni merasa seluruh darahnya membeku. Ia adalah satu-satunya yang duduk di belakang. Atau bukan hanya dia. Doni menelan ludah. Matanya menatap lurus ke arah terminal tua yang kini berdiri di balik jendela. Tempat itu kosong, terlalu kosong. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin, bahkan tak ada cahaya dari lampu jalan. Hanya kabut pekat yang melayang pelan, menyelimuti tempat itu seperti selubung kematian. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan membuat Doni tak berani bergerak. Bus ini masih penuh. Ia melirik ke depan. Para penumpang masih duduk diam. Wajah mereka tetap tertunduk, seolah mereka bukan bagian dari dunia ini. Tak satu pun dari mereka turun. Lalu siapa yang dimaksud sopir? Dug. Doni tersentak. Bos berguncang, seperti ada sesuatu yang bergerak di atapnya. Ia menoleh ke kaca jendela dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sosok-sosok hitam mulai bermunculan dari dalam kabut. Mereka tak memiliki wajah, hanya siluet gelap dengan tubuh kurus dan memanjang. Mereka bergerak pelan, menyeret kaki mereka di aspal yang retak, mendekati bus dengan gerakan aneh yang tak wajar. Doni ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. "Turun." Suara berat itu kembali terdengar. Doni menoleh ke arah sopir. Pria tua itu kini menatapnya melalui kaca spion. Matanya tajam dan kosong. Bibirnya bergerak lambat, mengulang perintahnya sekali lagi. Yang duduk di belakang, "Turun sekarang." Doni merasakan tubuhnya semakin membeku. Ia tidak bisa turun, tidak di tempat ini, tidak bersama mereka. Namun sebelum ia bisa melakukan sesuatu, wanita berambut panjang di sebelahnya tiba-tiba bergerak. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke arahnya. Lehernya berbunyi krek, 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 seperti sendi yang telah lama kaku dipaksa bergerak. Matanya yang kosong kini berhadapan langsung dengan Doni. Dan kemudian, ia tersenyum, tapi kali ini mulutnya mulai terbuka lebar. Terus terbuka, semakin besar, dan semakin besar, hingga akhirnya yang terlihat hanya lubang hitam menganga, seolah siap menelannya bulat-bulat. Doni tak bisa lagi menahan jeritannya. "Tidak, Kekah." Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi gelap. Tak ada suara, tak ada cahaya. Doni mencoba membuka matanya, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal, dan jantungnya berdegup begitu kencang hingga hampir meledak. Sampai akhirnya, telinganya menangkap suara bisikan. "Turun sekarang." Doni menelan ludah. Suara itu terdengar dekat, terlalu dekat.
ia membuka matanya perlahan. Dan yang pertama kali ia lihat adalah mulut menganga itu. Terlalu lebar, terlalu hitam, terlalu dalam, seolah tidak memiliki dasar. Dari dalamnya terdengar suara-suara aneh, bisikan, jeritan, dan suara tangisan yang bercampur menjadi satu. Tubuhnya menggigil hebat. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi tangannya sudah digenggam erat. Doni menunduk dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir kencang. Tangan wanita itu kini mencengkeram pergelangan tangannya. Kuku-kukunya panjang, hitam, dan mencakar kulitnya hingga terasa perih. Dan saat Doni menatap wajahnya, matanya bukan lagi mata manusia. Bola mata itu berubah menjadi hitam pekat, dengan urat-urat merah yang menyebar seperti akar pohon. Lalu bibirnya bergerak. "Kamu salah naik bus." Doni tak sempat berpikir. Refleks, ia menarik tangannya sekuat tenaga dan mundur hingga tubuhnya membentur kursi belakang. Seketika itu juga, bus mulai bergetar hebat. Dug, 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 seperti ada sesuatu yang ingin masuk ke dalamnya. Doni mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat seluruh penumpang mulai bergerak. Satu persatu kepala mereka terangkat, menatapnya dengan tatapan kosong. Tubuh mereka yang sebelumnya diam kini mulai bergerak dengan gerakan patah-patah, seperti boneka yang kehilangan sendinya. Doni tersentak mundur, matanya membelalak. Ia telah dikelilingi, dan mereka semua menatapnya. Dari kaca jendela, siluet-siluet hitam itu juga semakin mendekat, mengepung bus ini sepenuhnya. Lalu, sopir bus berbicara. Suara beratnya terdengar menggema di seluruh ruangan, seakan berasal dari tempat yang jauh. "Kamu bukan bagian dari mereka." Doni menatap ke depan. Sopir itu kini berdiri dari kursinya, berbalik menghadapnya, memperlihatkan wajahnya yang tidak memiliki mata. Di tempat seharusnya ada mata, hanya ada 2 lubang hitam kosong yang mengeluarkan cairan hitam pekat. "Pergi sekarang, sebelum terlambat." Doni masih bingung, namun sebelum ia bisa bertanya, pintu bus tiba-tiba terbuka dengan suara berderit yang mengerikan. Dari luar, kabut tebal mulai masuk ke dalam bus. Dan dari dalam kabut itu, sesuatu muncul. Seseorang. Doni menatap dengan mata melebar. Ia mengenali sosok itu dirinya sendiri. Tapi dengan wajah yang jauh lebih pucat, mata kosong, dan senyum tipis yang tidak wajar. Doni membeku. Ia tahu, jika ia turun sekarang, mungkin ia tidak akan pernah kembali. Tapi jika tetap di sini, sesuatu yang jauh lebih buruk mungkin akan terjadi. Apa yang harus ia lakukan? Doni masih terpaku di tempatnya. Di hadapannya dirinya yang lain berdiri di balik kabut yang menyesakkan. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang tak berkedip, seolah menunggunya untuk mengambil langkah terakhir. Di belakangnya para penumpang bus mulai bergerak semakin mendekat. Gerakan mereka tidak wajar, patah-patah, tersentak seperti boneka yang ditarik paksa. Mulut mereka bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar, kecuali satu, "Turun." Sekarang, Doni menoleh ke arah sopir. Pria tua itu masih berdiri di depan kemudi, wajahnya tanpa mata, tapi bibirnya bergerak perlahan, mengucapkan sesuatu yang hampir tak terdengar. "Pilih sekarang, sebelum bus ini berangkat selamanya." Doni merasakan tubuhnya semakin menggigil. Apa maksudnya? Jika ia tetap di dalam bus, apa yang akan terjadi? Jika ia turun, apakah ia akan benar-benar kembali ke dunia nyata? Atau ia justru akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya? Tapi Doni tahu satu hal. Waktu sudah hampir habis. Dug, dug, dug. Guncangan keras kembali menghantam bus. Dari luar, siluet-siluet hitam semakin banyak bermunculan.
mengepung kendaraan ini sepenuhnya. Salah satu penumpang yang berada di depan tiba-tiba jatuh ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat, lalu mencair seperti tanah lumpur, menyatu dengan lantai bus, meninggalkan hanya pakaian yang tersisa. Doni menahan napas. Jika ia tetap di sini, ia juga akan berakhir seperti itu. Tanpa pikir panjang, ia bergerak, namun bukan ke arah pintu. Ia berlari ke depan, ke arah kemudi, berharap bisa menghentikan bus ini sebelum semuanya terlambat. Namun sebelum ia bisa menyentuh setir, tangan sopir mencengkeram pergelangannya. Doni tersentak. Tubuhnya terasa membeku dalam genggaman pria itu. "Terlambat," bisik sopir dengan suara berat. Doni menoleh ke luar jendela dan matanya membelalak lebar. Bus ini tidak lagi berada di jalan. Di luar sana, hanya ada kegelapan. Seperti bus ini telah jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Seketika, teriakan memenuhi seluruh ruangan. Satu persatu, para penumpang mulai lenyap. Mereka mencair, menghilang dalam kesunyian, meninggalkan suara sayup yang tak bisa dimengerti. Doni menoleh ke belakang. Dirinya yang lain masih berdiri di luar pintu bus. Senyumnya semakin melebar sebelum akhirnya ia berbisik. Suara yang terakhir kali Doni dengar sebelum semuanya menghilang. "Selamat datang di perjalanan tanpa akhir." Lalu semuanya berubah menjadi hitam. Doni merasakan tubuhnya melayang, seperti jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya perasaan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Lalu, ia mendengar sesuatu. Ding, ding. Suara lonceng kecil, pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Doni membuka matanya. Ia tidak lagi berada di dalam bus. Ia berdiri di sebuah terminal tua yang asing. Bangku-bangku reyot berderit tertiup angin. Lampu-lampu remang-remang berkedip, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding, dan yang paling membuatnya merinding. Tidak ada siapapun di sana. Bukan hanya tidak ada manusia, tidak ada suara sama sekali. Doni menoleh ke belakang. Bus yang tadi ia naiki masih ada di sana, tapi terlihat lebih tua dan berkarat. Kacanya retak, bannya setengah tenggelam di dalam tanah, dan pintunya terbuka sedikit, seperti mengundangnya untuk kembali masuk. Namun sesuatu membuatnya tidak bisa bergerak. Di dalam bus, ia melihat dirinya sendiri. Duduk di bangku belakang. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tidak bergerak. "Itu aku?" Doni ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti tertanam di tanah, membuatnya hanya bisa diam dan menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Lalu, sosok di dalam bus tersenyum. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Tiba-tiba, bus itu mulai bergerak sendiri. Mesinnya tidak berbunyi, tidak ada suara roda yang bergeser. Tapi perlahan-lahan kendaraan tua itu mulai menghilang. Dalam kabut, Doni hanya bisa menatapnya. Sampai akhirnya, bus itu benar-benar lenyap, meninggalkan terminal tua yang semakin sunyi. Doni menunduk. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Ia tidak tahu di mana ia berada. Ia tidak tahu bagaimana cara kembali. Namun satu hal yang pasti, ia telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Perjalanan tanpa akhir. Sebuah perjalanan yang terlihat biasa, ternyata menyimpan misteri yang mengerikan. Doni bukanlah yang pertama, dan jelas bukan yang terakhir. Bus itu masih beroperasi, masih berkeliaran di jalanan, mencari penumpang berikutnya. Lalu pertanyaannya sekarang,
Jika suatu hari di tengah malam kalian melihat bus seperti ini berhenti di depan kalian, akankah kalian naik? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Dengan begitu, mungkin kalian akan tetap aman, atau justru kalian sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.